ada pernyataan dari seorang Jokowi. Saya hormati dia sebagai mantan presiden. Pernyataan dari Bu Mega, dari Jokowi, dari SBY, itu kan pernyataan-pernyataan yang tentu akan jadi highlight, ya kan? Jadi biasa saja. Tetapi begini, kita harus melihatnya dari sisi analisis politiknya. Nah, analisis politiknya begini. Apakah ketika Jokowi menyampaikan ini, dia dalam kondisi yang pede atau dalam kondisi yang tidak yakin sesungguhnya? Kan itu yang paling penting, psikologi di balik itu. Kalau dikembalikan kepada Andreas Pereira, wah ini kelihatannya dia mau menghindari masalah, ya kan, dengan mau tetap memegang atau memeluk Prabowo Subianto. Maka kita harus lihat itu. Apakah dia cukup pede sehingga dia ngomong, saya minta, kalau bahasanya gitu kan, Prabowo tetap dengan Gibran, atau dia mengharap, wah mudah-mudahan Prabowo tetap memakai anak saya dan lain sebagainya, misalnya begitu. Nah, saya melihat ada dua hal, ya. Pertama, bahwa yang tidak bisa dimungkiri adalah penguasa yang tidak berkuasa lagi, kekuasaan itu makin lama akan makin surut. Itu tidak bisa dimungkiri, itu kan sudah hukum alam. Maka kita lihat reshuffle, walaupun reshuffle tersebut ada kontroversinya, misalnya setelah dicopot diangkat lagi jadi komisaris misalnya. Hari ini berkunjung ke Solo misalnya untuk melapor dan lain sebagainya. Tapi kita melihat bahwa Prabowo sudah mulai sedikit demi sedikit melakukan pergeseran-pergeseran. Yang paling kentara adalah bagaimana pengelolaan dan penguasaan BUMN di situ. Karena itulah yang namanya pundi-pundi uang negara. Jadi dia tidak ingin lagi ada dualisme, ya kan? Dualisme pengaruh. Dia pengen satu pintu, dan itu adalah Danantara BUMN. Saya bayangkan nanti jangan-jangan Kementerian BUMN dibubarkan, jangan-jangan cuma ada Danantara saja. Nah, di sisi lain Jokowi tentu melihat ini. Kalau dia tidak perintahkan relawannya dari awal-awal untuk konsolidatif, jangan-jangan bubar satu demi satu kan. Kan kita juga lucu mengatakan, kok ada relawan Jokowi, padahal sudah 2 periode tidak lagi bisa mencalonkan diri sebagai presiden dan juga wakil presiden karena dilarang oleh putusan Mahkamah Konstitusi kan. Jadi buat apa lagi ada relawan seperti itu? Maka saya mengatakan dia sedang memegang relawannya dan sedang berusaha tetap memegang Prabowo agar masa depan politiknya itu masih cerah. Tetapi persoalannya adalah kalau misalnya kasus ijazah terungkap misalnya, kemudian termasuk juga kasus ijazah Gibran terungkap, maka saya mengatakan ya endgame bagi Jokowi dan katakanlah dinasti politiknya. Dan itu saya kira akan mengubah konstelasi politik. Nah, tambahan yang kedua adalah begini. Politik itu uncertainty-nya tinggi sekali. Jadi walaupun Anda bikin statement yang menurut sebagian orang tidak etis, Belanda masih jauh kan begitu. Tetapi kan pasti menghitung. Nggak mungkin SBY tidak ingin memajukan AHY. Tidak mungkin Zulkifli Hasan tidak pernah tertarik dan lain sebagainya.